Jadi dua tu doanya nyobu. Meminta ampunan awak cie, mendoakan supaya awak bersama-sama masuk. Ana lebih dari itu lah. Kalau berdosa, ustaz berdosa, buya berdosa, kiai berdosa. Dan itu ini itu awaknya dosa mah. Ya kan? Ini bapak-bapak itu. Namanya jangan disebut. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ya kan? Bab itu barana orang maino agama Islam sebagai ulama dia tidak tersinggung lagi. Ya kan? Karena sudah ada jabatan baru. Itu Pak. Jadi sado awak kau berdosa. Kita mendengar pengajian di masjid, diampunkan kita oleh Allah. Diampunkan kita oleh Allah, didengarkan doa malaikat tadi, masuk kita ke surga. Apa-apa mana ingin kayu aja masuk surga. Kalau ambo apa tanya ingin keduanya. Ambo tidak munafik. Dan ingin kayu, ingin masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang Karokan Hulu sampai di Pasir Pangarayan, mungkinlah lama kita ingin bertemu, malam kini baru kesampaian. Semoga Allah menjadikan kita tetap bersaudara, tidak saja di dunia, sampai nanti ke akhirat memasuki surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Sadaqallahul azim. Artinya, aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka adapun orang-orang yang beriman dengan Allah dan berpegang teguh sekuat-kuatnya dengan keimanannya itu, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya dan akan dilimpahi kurnia yang besar dan akan dibimbing menempuh jalan yang lurus. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 175. Yang kita muliakan Bapak Ketua Umum, Ketua Harian, seluruh pengurus yang terkait dengan Kesatuan Keluarga Agam Keluarga Bukit Tinggi Agam
Ikaba, yang malam ini kita melakukan pertemuan silaturahmi setahun terbentuknya Ikaba ini. Doa saya sebagai orang tua juga orang agam timur di Baso, mendoakan kesatuan ini. Bak punco lake kaulu, lilin ambalau parakenya, katangga raso tak mungkin, antah kok garak dari Allah, pangali saja memisahkan, di kiamat kita bertemu balik. Amin. Kemudian yang saya hormati seluruh bapak-bapak keluarga Minang yang berasal dari Tanah Datar, dari Solok Sayo Sekato, dari pesisir selatan, dari 50 kota, umumnya Ikatan Keluarga Minang yang berada di Kabupaten Rokan Hulu. Walaupun yang menggagas acara ini Ikaba, tapi secara umum kita orang Minang saciok bayam, saganciang bak basi, tak tungkui sama makan tanah, tak tilantang sama minum air, indak sama dicari, lai sama dimakan. Mudah-mudahan kesatuan kita semuanya diberkahi oleh Allah dengan karya-karya mulianya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah tu yang kami hormati, seluruh nenek mama, urek tunggang, pucuak nan boleh di nagari, dahan rampak, daun narimbun jo pusako, putiak labe buah nan masak, makanan nanak kemanakan, nan tinggi tampak nyuari, nan dake jolong basuo, ayam putih tabangnya siang, tunggak tuo di dalam kampung, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Taruh ka alim jo ulama, serato imam dengan khatib, langkok jo kadi jo bilalnyo, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk bacamin kitab, tagaknya rintang jo pitua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, air janih tapian suci, minuman nanak di nagari. Hormat kami kebundokan doang, limpapeh rumah nang gadang, sumara anjuang paranginan, rumah gadang si jangkor gadiang, nan salanja kudo balari, sakuek kuaran tabang, sapakiak budak manangi, tiangnya panjang si rajo lelo, nan pendek si rajo bonsu, pasak gadang turang manurang, pasak ketek peminggan labieh, dapurnya si ambam purwat, biliknya si putih bunsu, si tindih tupai bagalui, atoknya saga mangulampe, gonjongnya rabuang membacui, antiang-antiang dilangkap buruang, jambu-jambu di sap kumbang, kato buruang pidato bungo, kato kumbang pidato buah, sampai turun ke halaman carano basa, batu tapaan kanso balarie, nan bacibut si batuang tungga, pananjua si talang kuning, anak janjang jilikuran, induk janjang perak belo, malengong ke dalam parak, kamuniang buayan baru, cubadak lalean tupai, semua banamo bandar lako, sinan silelan bertelengan, sinan puyu beradayame, sinan kaluai baulokan. Disitulah bundokan doang, marajut kain, marendo kode, magiah tarawang ceda, tikuluak baso lamonyo, jilbab baso orang kini. Mudah-mudahan bundokan doang, nan arif bijaksano, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, ambam purut aluang bunian, orang nan duduk jesikatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang,
satitik santan di kuali masaklah tunjang si kuah kabau tulah ambo makan sadonya tadi sagantang bare di tanah kanyanglah urang sarokannya. Mudah-mudahan masakan ibu yang kami nikmati tadi yang Bundo Kanduang menjadi pelaksananya, semoga Bundo Kanduang ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Lai syukur masuk surga, kalau indah masuk neraka lah. Lai syukur masuk surga, lai alhamdulillah masuk surga nanti. Kerana salah satu cara mudah masuk surga lah kita amalkan. Pertama mengucapkan salam. Tadi anak ambo menjadi protokol jo mengucapkan salam. Ketua nama dia kata sambutan mengucapkan salam. Ustaz nak mulai ceramah mengucapkan salam. Jamaah nan mendengar serentak menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tiket untuk surga. Yang kedua wa at'imut ta'am, memberi makan. Ya kan? Sadonyo jamaah nan datang ko dia agih makan. Walaupun nyala makan di rumahnya, kita agih juga kue. Ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk, dia agih kue nan sabiji, air nan sagale. Kotak-kotak kue ko ada ndak onde-onde bu? Ada isinya pak dalam makan kue. Kalau ada onde-onde itu lama tekanannya di jemaah, gadang palonya di ibu-ibu. Sebab itu karambianya tasalik di gigi sampai pulang. Aman doa aja jemaah kok. Masuk serugo je lah ibu-ibu nak membuat onde-onde. Jadi sudah dua tiket kita untuk mempermudah jalan ke surga. Yang ketiga juga sudah kita lakukan. Kalau sekadar mendengar wirid untuk mendengar suara ambo, ya kan? Itulah cukup di YouTube. Ya kan? Tapi jamaah ini ingin memperoleh pahala lebih besar. Maka dia undanglah ustaz ini, ya kan? Orang Minang yang diperakarsai oleh IKABA, Ikatan Keluarga Bukit Tinggi Agam, malam ini diundang Ustaz Nandilie di YouTube ke Masjid Agung Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu, ibu kotanya Pasie Pangarayan. Dari Pasie ke Pangarayan itu nanggadang muaronyo. Dalam babini bapacaran itu nanggadang sansaronya. Ya kan? Jan bapacaran sadang balaki ndak? Lai terang ada kalian dah. Lai. Kalau lado laki jo laki tu sete sia. Ya kan? Piko serupa ambo kini ko anda do babini, anda babini pacaran janggalo. Balau orang umur 71 pacaran. Ya kan? Langsung saya babi babini. Nama nalayamu aja padusi jo orang gae umur 71 kok. Tapi konda mu nyombo itu semaki mati dah. Hiburannya berdakwah, alhamdulillah. Ternyata jamaah yang hadir pada malam ini sudah bertemu langsung, yang biasanya di HP sekarang bisa melihat dengan mata kepala. Mudah-mudahan acara kita malam ini, apa kata Nabi dalam hadisnya? Orang yang hadir mendengarkan wirid di masjid 1 jam, setengah jam, 1,5 jam, 2 jam, waktunya tidak masalah. Semenjak dia melangkah dari rumah tadi sampai nanti tiba di rumah lagi. Kira-kira berapa kartu terpakai itu? Ibu jawab pak berangkat di rumah tadi, kini lah mulai awak mengaji, ya kan? Sampai ibu jawab pak tiba lo di rumah beko, indah baranti-ranti malaikat mendoakan awak.
Tapi nya ndak mendoakan sawit mahal. Ya kan? Anaknya doa, ya Allah, ampunkanlah segala dosa kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Agung Islamic Center Pasir Pengarayan, ya Allah. Itu doa yang pertama. Amin. Doa yang kedua, masukkanlah jamaah yang berada di Masjid Agung itu beserta Ustadz Ristawardi yang memberikan pengajian ke dalam surgamu, ya Allah. Amin. Jadi dua tu saya doanya nyobu, meminta ampunan awak cie, mendoakan supaya awak bersama-sama masuk. Ana lebih dari itu lah. Kalau berdosa Ustaz, berdosa Buya, berdosa Kiai, berdosa. Dan itu ini itu awalnya dosa mah. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Namanya jangan disebut. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ya kan? Bab itu barana orang maino agama Islam sebagai ulama dia tidak tersinggung lagi. Ya kan? Karena sudah ada jabatan baru. Itu Pak. Jadi sadu awak kau berdosa. Kita mendengar pengajian di masjid, diampunkan kita oleh Allah. Diampunkan kita oleh Allah, didengarkan doa malaikat tadi, masuk kita ke surga. Apa-apa mana ingin kayu je masuk surga. Kalau ambo apa tanya ingin keduanya. Ambo tak munafik. Dan ingin kayu, ingin masuk surga. Ya kan? Tapi alhamdulillah lai kayu ustaz lai. Apa? Sekarang itu saya rasakan saya kaya hati dan perasaan. Tak pernah ambo rusuh dah Pak. Kecuali kalau takkan aja ibu nak meninggal Pak. Teman-teman ambo seorang marere saya matu ambo. Bab itu bini ambo tu dulu ketika nikah jo ambo dah ada orang di ujung batu ko sarancainya dah. Ko menurut ambo menurut Haji Ujang tak tahu ambo. Tu bininya lah narancak je nya. Biasa setunya. Kalau bapak mengatakan istrinya yang paling cantik itu benar. Saya berikan nilai A+. Kenapa? Kalau ada perasaan awak mengatakan pada si lain lebih rancak dari bini awak, tu tandanya cinta sudah akan terbagi. Ya kan? Ya enggak Bu? Anan yo. Kalau ada perasaan suami mengecekan pada si lain rancak dari awak, itu tandanya cinta akan terbagi. Ya kan? Minum madu badan sehat, di madu badan sakit. Ya kan? Mudah-mudahan kita membanggakan istri kita masing-masing yang tercantik menurut pandangan mata kita. Karena apa? Cantik itu relatif menurut mata yang memandang. Kecek Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin nampali rancak bininya tu belum. Bab itu nya dapat bini muda tentu ya rai rancak. Kalau nak gaik dulu lah bentuk taruang bau tu. Ya kan? Kalau muda pasti rancak. Lai sehat siapa Pak ibu-ibu? Lai. Ambo menurut ukuran umur 71 tahun lai sehat. Darah ambo 120/80 dan sudah donor darah 119 kali. Aturannya darah saya itu sudah habis. Tapi orang donor darah diganti darahnya kembali. Orang berinfak diganti uangnya kembali. Jadi nanti kalau panitia menjalankan infak, isi kotak tadi. Nyonya ganti dah Allah lihat Pak, tak palo saya dapat. Kami lupa membawa piti Pak Ustaz. Ada galang masuk saya ke ketidian. Tapi jangan galang akabah. Galang
Kalau ragu memasukkan ke katidiang agian sekaji ujang. Ko wakaf diambo untuk memajukan organisasi sosial. Ikaba ini Pak Ujang. Ya kan? Mudah-mudahan itu jadi sedekah jariah. Sebelum kita lanjutkan, ya kan? Hari kebetulan lah sanga 10 lewat 10. Karena ditunggu ibu-ibu jo bapak tadi sampai tinggal awak kan adonan jauh dari risiko. Iku ambolah bersyukur sarami ko orang datang. Alhamdulillah. Boleh ambo bertanya? Ada ndak jamaah nan datang malam kini ke termasuk panitia nan baru nikah tadi pagi? Kalau ada menunjuk. Ada nan baru nikah tadi pagi? Indah. Nikah lalamo saya. Bamangko itu tanya Pak Ustaz, kalau ada boleh pulang. Walaupun kita baru mengaji, baru ambo bolehan pulang, tak tersinggung ambo dah. Ambo tahu mana nikah ko kecik Nabi, an nikahu sunnati. Nikah itu sunnah ambo. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku, dia tidak umatku. Orang ko baru nikah, awak tahu, ya kan? Ditahan jo nyo mendengar kaji, nyo rindu jo laki nyo atau jo bini nyo, nak lalok capek, ya kan? Ditahan jo, badoso ustad di nyo. Atu, you ndak do? Ambo lama kia ke lapangan, kalau ada pulanglah. Kalau ada nak lari pulang beko, sebelum ambo sudah mengaji, walaupun nyo ketua ikaba, kita sorak bersama-sama baru nikah tadi pagi. Pindah menganyo pulang kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, malam ini ada 2 acara kita. Pertama milad. Ya kan? Kita gembira organisasi Ikaba ini, kata beliau tadi diwawancarai oleh Bapak Abbas Sirudin yang merekam suara saya ini, itu setahun berdirinya Ikaba berjalan dengan lancar. Selanjutnya begitu hendaknya. Kaum muslimin yang terutama sekali hidup di rantau kau, pitaruh orang gai awak dulu. Tapi mungkin ada di antara kemenakan ambo anak ambo lalai siko. Anak berasa dari kampung dahulu, layanya di kampung, SD-nya di kampung, SMP di kampung, tamat SMA baru kemari. Bau sawo siko. Apa san orang gai awak kalau awak kemerantau? Kalau pai bujang kapakan, iu bali balanak bali, ikan panjang bari dahulu. Kok pai anak bajalan, induk ibu cari dun sanak cari, induk samang cari dahulu. Kok pandai bakain panjang, labih sailok kain saruang. Kok pandai bainduk samang, samo sajo jo bundokan luang. Jadi kalau kita bainduk samang, awak jadi anak buah orang, jangan jadi bos lu dulu. Ya kan? Apa caranya? Kita ketahui diri ini siapa. Tapi kalau pandai awak, samo cuma dekat dua induk sama. Jadi kepada anak-anak kami, kita orang Minang kena raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Anang kadibue kecil orang gaya awak menurui alu aja patui. Itu kita pakaian di rantau ke, supaya pergaulan kita baik, ukhuwah Islamiyah kita tidak putus. Maka orang yang berasal di sini merasa bergembira dengan kedatangan kita. Karena apa? Terbina ukhuwah Islamiyah. Apa nang kadibue manurui alu aja patui jangan dibalian. Ya kan? Orang kalau ndak tahu jo adat Minang le Pak, ndak manurui alu aja patui dia nama orang konan patui ka dia lu. Nyo cali orang ko
biar orang kampungnya, biar orang lain, aku bisa dia lu ke macam. Iya kan? Ayah janih saya nyolandai jalan raya titisan batu, batamu cadik jonan pandai, paham banyak menjadi satu. Itu hendaknya. Yang bermacam-macam pendapat tadi bisa disatukan dengan tujuan yang sama untuk menuju yang lebih baik dari yang terbaik. Bahasa piamannya the best of the best. Ya kan? Tidak apa kita berbeda tapi menuju satu arah. Apa itu? Terbinanya persaudaraan. Ya kan? Coba Bapak Ibu perhatikan. Ya kan? Umur saya sekarang 71 tahun kurang 4 bulan. Kira-kira tangan saya ini berapa umurnya? Tangan kiri dan tangan kanan saya berapa umurnya? Ya sama dengan tubuh saya karena lahirnya sama. Ada enggak di ujung batu kok orang lahir kepalanya dulu tu 3 bulan sudah tu kakinya nih. Sudah tu tangannya nih. Enggak ada. Diserentak semua. Maka tangan saya ini telah berusia 71 tahun kurang 4 bulan. Tapi setahu saya mereka tidak pernah kaum muslimin merasa iri satu sama lain. Nan memakai jam nama nampak kau? Tangan kiri merek jam ko dia ada orang di Lampung Patang ko Alexander Christie. Atunya pagarah lombo di orang nan magi ustad jam tu nyo jando aja. Iya kan? Tapi nan memasangan jam ko ke tangan tadi tangan kiri kan lah? Nggak pandainya dobo. Nan memasangan tangan kanan. Cincin dia ke orang di tambilahan batang. Iya kan? Asia nama masang tadi ke jari ko. Tangan suo laya do binginya. Oi tangan kida saudara ambo, pakailah jam tangan, pakailah cincin, wa ama wa nambusu setaruj. Mampasiang ikan sudah dapat di banda waang. Marutih tampuk lado waang. Mamcibok sesudah beol waang. Sadonya banyak nang kumuh hang awai, mako perhiasan pakailah dia. Nyo tolong lo memakai. Tapi tiba makanan lama serupa gulai tunjang tadi, siapa membituang kemuncuan. Tangan suo lai bingi, tangan kita ndak. Makanlah, itu bahagianmu. Bagaimana kalau ini kita tiru dalam kehidupan nyata, Pak? Seperti dua tangan ini, iya kan? Maka semuanya akan bisa tuntas kita kerjakan dan bisa kerja itu beres hasilnya. Karena apa? Kebersamaan. Itulah tujuan kita berkumpul-kumpul ini, meningkatkan silaturahim. Jadi tangan kanan dan tangan kiri itu selalu seia sekata. Inilah yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Baik kita tinggal di kampung maupun kita tinggal di rantau. Kun kalyaden, hendaklah kamu seperti dua tangan. Wala takun kal ainen, jangan seperti dua mata. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba perhatian, awak sedang mengaji. Kok kalau ada jamaah lalu lai sabalah matonya berpiciang. Nyola lo tak? Aduh. Pasti keduanya itu. Karena mato ko ndak ada toleransi. Sebenarnya mato kita lain melapor ke mato suo. Mato kita iyo. Mato suo iyo. Ambo takantu jagoang ya. Ikan itu kecil mato suo ada monya. Cola loang dela lo lagi. Malahnya tambah juang gue. Kalau dia tehotobo, kalau lah tak kalau tu orang
Para jemaah yang terhormat, tidak tentu di mana kata sandanya tu dah. Ada orang ni solat tu, biar tidak laki nanya nyawa sandal tu. Nyawa tak kalau, iya kan? Jadi mata ini tidak ada toleransi, Pak. Padahal nan membatehinya itu orang secik. Coba jadi kan itu orang sebetulnya kan. Tidak mau tolong menolong. Kalau masuk nyamuk ke mata kita, padih tarasu, lainnya tolong ke mata kanan, matilah mengangaknya lah. Ya kan? Asia nak menolong tangannya, nyebitun di tangan. Hendak nyambil kape di tangan. Ya kan? Apa itu persaudaraan itu? Berapa indahnya contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Kun kal yadin wala takun kal ainin. Inilah prinsip hidup yang pertama agar semua pekerjaan beres kita lakukan. Kalau dipikul seorang, Bu, tidak ada selesai. Sejak di mana tu, Ustaz? Sejak diri awak seorang. Sudah tu suami istri, ya kan? Suami istri itu mangko suksesnya dapat anak saleh, dapat anak salehah. Kan kerjasama yang seiring sejalan berumah tangga, ya kan? Pertama ketika mereka akan bergaul, mereka baca bismillah. Setelah diciptakan Allah anak itu dalam kandungan, mereka kerap kali membaca surat Yusuf, kerap kali membaca surat Maryam, kerap kali membaca surat Isra, ya kan? Itu keduanya adalah bisikan-bisikan ayat untuk mendidik anak selama dalam kandungan. Kenapa harus surat Yusuf? Surat Nabi Yusuf itu banyak yang ditiru, Pak. Apa? Pertama, dia tidak pendendam. Kakak-kakaknya memasukkan dia ke dalam sumur. Akhirnya negeri miskin, dia sudah jadi raja, datang kakaknya itu minta gandum. Ya kan? Kakaknya lupa dengannya, dia tidak lupa, nyo kasih gandum. Tapi nyo tanya, ayah kalian siapa? Ayah kami namanya Yakub, sekarang udah buta. Kenapa buta? Dia menangis. Kenapa dia menangis? Dia memikirkan adik kami Yusuf dimakan serigala. Padahal lama tu baduto je nyoleh. Adiknya itu bukan dimakan serigala, tapi nyo pukul 20 kali seorang, nyo masuk semua. Tapi takdirnya mengatakan lain, dia dikeluarkan dari sumur, kemudian dibawa oleh pedagang ke kota Mesir, dijual, akhirnya dia jadi raja. Dia pandai menakwilkan mimpi. Raja sebelumnya bermimpi, dia sedang dalam penjara, Yusuf ini. Saya bermimpi ini, katanya kepada ajudannya. Apa mimpi tuanku raja? Rasanya ada sapi kurus 7 ekor, ndak punya daging, nyawa makan sapi gapuk 7 ekor. Iya kan? Ambo pan yang memikirkan mimpi kan. Ada kawan Yusuf pun nalah keluar di penjara. Tuanku raja, iyo. Kawan ambonan dalam penjara tu si Yusuf tu pandai menakwilkan mimpi. Kalau itu keluarlahnya. Sudah berapa Yusuf dalam penjara? Sudah 9 tahun. Tidak ada di sidang. Ditanyakan kepadanya takwil mimpi ini. Apa kata Yusuf? Nanti 7 tahun negeri kita akan subur. Tanamkan kita berlimpah, ekonomi lebih dari cukup. Maka saya sarankan ketika itu terjadi, banyaklah Bapak menyimpan zakat manusia di Baitul Mal. Sebab 7 tahun ke depan negeri ini akan paceklik. Embargo ekonomi, resesi ekonomi akan terjadi. Jadi kalau banyak bahan makanan tersimpan di Baitul Mal, rakyat kita tidak akan kelaparan.
Jadi Nabi Yusuf ko benar-benar mukjizatnya takwil mimpi itu Pak. Orang kini ndak Nabi Yusuf doh, nyo takwil ala mimpi. Ambo mimpinya mimpi yang garaman tangga atau kematian nama. Ko ndak wa mati ni yang. Ya kan? Alanya petakui seorang. Ambo mimpinya mimpi yang mencakau lawi di batang air mencakau ikan. Itu tandanya waang kadikadas. Ada orang gaib memimpi di gigi ular. Mimpi di gigi ular ko baanya tu tando kabalaki je. Kalau orang gaib umur 100 tahun masih hidup, mimpi gigi ular yo lagi kabalaki je nya. Jadi kita jangan coba-coba menakwilkan mimpi. Itu ndak bidang awak. Itu bidang Nabi Yusuf. Akhirnya Yusuf itu menjadi raja. Masa paceklik itu datang di zaman dia. Maka kakaknya tadi datang ke sana minta makanan. Nyo lagi. Anyo tanyo, si kalian punya ayah? Iyo. Sia namanya Pak Yakub. Di makini lagi di rumah. Banyo butuh, bangkonyo butuh, nyo menangi. Bangko menangi, memikian anaknya dimakan serigala. Sia namo anaknya tuh gitu Nabi Yusuf. Namanya Yusuf. Ajo kalian calik-calik ambo je. Iya kan? Kapan-apa menjadi. Akhirnya mereka ingat. Apakah kamu ini Yusuf? Iyo. Ajo itulah Allah memelihara ambo. Udah dek maniayo ambo. Sudah tu baduto loh. Sampai kini udah baduto je. Udah kecean kaya ambo dimakan serigala. Padahal udah menangani ambo. Masuk semua ambo. Sudah tu dikeluaran orang. Dibawa ke Mesir. Dapat dia ambo mande hangke rajo. Ya kan? Nyo jadian ambo anak hangkenya. Sekarang saya yang jadi raja. Kalian masih bohong kepada saya. Kalau saya ingin balas dendam, kalian bisa saya pancung semua. Ya kan? Tapi saya ini Yusuf, saya ini Rasulullah. Saya memikirkan orang lain, apalagi saudara saya. Nyopa gui udah-udahnya tu sador. Menangi Pak. Itu sifat yang ditiru dah Pak. Ya kan? Jodoh sana ndak belok 10 kali raya haji, ndak jalan-jalan. Berapa salahnya kita itu? Tirulah Nabi. Jadi dalam ada yang tidak kita sukai, pasti ada yang kita sukai. Tandanya apa? Kita dijodohkan dengan suami kita itu. Percaya tak ibu? Nan menjodohan awak, mengko awak nikah joinyo tu siapa? Allah. Tandonya cocok keci Allah. Makanya janado kita nak mengecek manyasa. Deda manyasa dan balaki yoda. Allah yang menjodohkan itu. Ya kan? Kalau balaki panjang saya awak bu. Ya kan? Tak cik-cik laki tu. Atanya lah ibu kawawau. Wawau kan banyak lakinya. Atanya lah kau siapanya kan? Tak jalihnya. Jadi kalau ingin kita negeri ini baik, masyarakat baik, kita mulai dari rumah masing-masing kita. Ifda' binafsi, mulai dari diri kita. Lailo pribadi-pribadi awak ko Pak berkumpulan elok-elok tu. Jadi masyarakatnya, maka terjadilah masyarakat yang madani. Ini yang disusun oleh Nabi ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Tersusunlah masyarakat yang madani itu, nan datang dari Makkah namanya muhajirin, nan menunggu di Madinah namanya Ansar. Apa kok cameh orang Makkah nan pindah ke Madinah tu Ustaz? Toko ndak dibawa, nan kadigaleh ndak dibawa, rumah ndak dibawa. Apakah dia miskin tiba di sana? Tidak. Karena dia berniat hijrah untuk mencintai Allah dan Rasul. Tiba di Madinah tuan yang terjadi Pak. Apa kata orang Madinah? Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabatku yang berasal dari Mekah, jangan cemas.
Onta kami 3 juta ekor. 1.500 ekor untuk saudara kami yang datang dari Mekah. 1,5 juta untuk kami. Kebun kurma kami 5 juta hektar. 2,5 juta hektar untuk saudara kami yang datang dari Mekah. 2,5 juta hektar untuk kami. Ya kan? Apa saja dibagi 2 oleh orang Madinah itu untuk saudaranya yang hijrah dari, nantaknya bagi cik bini sini. Bahkan bagi bini, tidak boleh. Ya kan? Selainnya dibagi. Maka orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu tidak kehilangan akal tiba di Madinah. Mereka meninggalkan toko, dikasih toko oleh orang sana. Mereka meninggalkan kebun kurma, diberi kebun kurma oleh orang sana. Terjalinnya antara ukhuwah Islamiyah bagi orang pendatang dan orang yang menunggu di sana, maka terbangunlah masyarakat yang madani. Saya sangat terkesan dari cerita beliau Bapak Ketua Pembina ini di Rokan Hulu, khususnya di ibu kota Rokan Hulu ini. Ya, pemimpin-pemimpin kita yang lalu menyatukan kita seperti ini. Maka masjid semegah ini di bawah pengawasan Pemda. Mudah-mudahan begitulah seterusnya. Dan kita sebagai rakyat, kita sokong program-program beliau yang mengutamakan takut kepada Allah daripada takut kepada yang lain. Itulah inti kehidupan. Sebab tidak ada tempat kita takut kecuali hanya kepada Allah. Ya kan? Harimau ganas, Pak. Banyak orang takut. Tapi ada tidak akal orang untuk menangkap harimau? Bisa, Pak. Singa atau lion ganas. Tapi cara manusia untuk menangkap lion yang ganas itu ada. Tapi bersatu manusia ini untuk menipu Allah tidak akan bisa, Pak. Hebatlah si Sambo dari Pak. Ya kan? Ya kan? Nyobuluhin ya Allah, Pak. Kini para jemaah menunggu apa saja? Menunggu beduk dibunyikan saja. Jadi Allah tidak bisa kita tipu. Karena apa? Dia maha kuasa. Itulah tausiah kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Salah ke manusia minta maaf, salah ke Allah minta ampun. Bapak tulan bocik ni. Di malata jalan kagugu. Kue lah makan tadi. Dakek pasar Badang Luar, sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui ayahnya janiah. Di ma pak-pak jo ibu-ibu tadi pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah bola peh jo hati nan suci, jo muko nan janiah. Pulang alai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.